Diapain sih, Bu? Dipoles. Lama amat. Dipoles, didempul gitu biar ibunya cantik gitu loh. Masuk dulu. Wow, masih lama ya? Ini baru dasar dan lagi baru semenit gitu loh. Ambil lagi dah. Lama amat sih. Apalagi sih, aduh dia datang-datang mulu. Kenapa Dan? Doni ini termasuk cepat loh. Mau cepet segini? Lama amat ibu, saya sudah tidur-tidur, sudah makan-makan. Enak aja Udah Dan keluar-keluar. tadi baru 5 menit. Jadi kamu tuh kayaknya ada jamnya ya Dan. Menit pertama, menit kelima. Ini diapain sih Mas Doni? Biasa. Dan eyeshadow. Saya mau dong. Tuh, mulai deh mengerikan dia langsung. Ngiri dia nih bawaannya.
5 tahun kemudian. Keburu 2030 loh, Bu. Nggak boleh ngiri. Enggak, aku mau ini. Macam-macam. Ngiri aja nih. Iya. 5 tahun kemudian, ibunya tambah muda. Make up tuh juga bisa membuat tambah muda dan Padahal itu kan berapa, Bu? 40 tahun. 25. Sekarang kelihatan 24. Hmm. Apa sih Dan? Kalau kau pabrik minyak ya? Iya. Aduh, berarti kita bisa kaya Dan. Halo, Ma. Gimana sih? Baru 15 menit nih, coba 15 menit aku lihatnya. Ma. Enggak, bentar. Tuh kan Dan. Akhirnya selesai tuh. Ya kan yang di make up Budiani apa Mas Doni sih? Kembarannya. Coba lihat tuh di layar aja aku langsung mengagumi diriku loh. Saya juga nggak di make up juga mengagumi diri saya sendiri. Enggak, tapi bener dong, lo harus akuin. Maksudnya Iya dibandingin sebelum di make up kan pucet. Kurang darah. Walaupun tetap muda lo. Iya loh. Tetap aja Apa ya. bersinar matanya tuh. Tuh, gitu. tadi waktu make up mata emang langsung kinclong jadi. Iya loh, itu kuncinya di mata ya, Uh-uh. Mas Doni ya. Iya. Nah, ini ada tips untuk wedding organizer juga sebenarnya. Jadi bekerja dengan make up artis siapapun harus nanya sih. Nanya maksudnya? Dia biasanya berapa lama untuk make up. Oh. Jadi jangan salah ngasih waktu ya Iya, Mas Doni iya, ya. iya, betul. Kan ada penata rias yang saya butuh 2 jam, 3 jam. Jadi sebenarnya kan membuat schedule itu tugas dari WO. Ya. Misalnya dari jam 7 sampai jam misalnya 10 gitu waktu makeup. Nah, dalam membuat schedule itu ya harus nanya ke vendornya, ke penata riasnya. Maksudnya Anda butuh waktu berapa lama? Kalau penata riasnya bilang, "Saya biasanya merias pengantin 3 jam" misalnya gitu. WO-nya ngasih waktu 7 sampai jam setengah 9 atau jam nggak cukup Setengah dong dong. nanti make up. Mas Doni kalau ini kan emang cepet ya make up Iya. hari-hari. Kalau make up Iya. wedding biasanya berapa lama? Kalau aku wedding gini, aku tuh kalau dalam pelaksanaannya Mbak, Mas, aku tergantung waktunya tersedia sebenarnya. Oh. Jadi kalau tanya waktu ideal, aku tuh selalu minta 3 bulan. oh enggak, itu bookingnya. Bookingnya 3 bulan. Nah, aku selalu minta untuk make up 2 jam, untuk rambut 2 jam. Walaupun nanti pada pelaksanaannya ternyata make up rambut cuma 2 jam. Nah, Oh, jadi tapi- kalau make up rambut pengantin, Iya. Mas Doni biasanya 2 jam dan 4 jam. 4 jam. jam. Itu juga 4 jam sudah termasuk nanti sekalian pakai baju. Jadi aku sudah selalu aku kasih dengan waktu sekian, pokoknya pengantin sudah Udah selesai, rapi, udah rapi sampai pakai baju. Karena kalau misalnya aku nggak ngelebihin, biasanya aku ngomong misalnya pengantin berapa? 2 jam. Nanti ada hal-hal yang di luar itu, karena kan biasanya kalau wedding itu yang udah pasti itu pengantin susah tidur. Justru tidur itu menjelang pada mau di make up, ya kan? Kalau misalnya acara harus selesai persiapan, misalnya sudah selesai jam 8, sudah harus ready jam 8, berarti kita setengah 8 udah harus selesai, karena sisa buat foto-foto. Yeah. Berarti itu make up kan setengah 4, Ya Allah. Setengah 4 pagi. setengah 4 pagi, berarti pengantin udah harus mandi jam 3. Emang harus mandi? Iya. Lah iyalah, masa nih aduh, anak saya ini maafkan ya. Aduh. Kan nggak ketahuan mandi apa enggak. Papanya nggak kayak gini kan? Oh enggak, papanya bersih loh. Saya Dan doang yang nggak pernah mandi. Nggak tahu keturunan siapa. Oke. Iya. Jadi
dia bangun jam 3. Jam 3 itu berarti persiapan mandi, persiapan nanti untuk sarapan. Kalau misalnya ternyata nanti cuma tersedia waktu 1,5 misalnya cuma 1 jam atau 1,5 jam make up rambut, saya pasti akan kasih yang terbaik juga, tapi hasilnya pasti akan berbeda dengan waktu disiapkan dengan kurun waktu yang panjang dan yang pendek udah pasti beda. Gitu. Jadi itu satu tips ya, pokoknya waktu harus dikoordinasi dengan penata riasnya. Betul. Sebisa mungkin sesuai dengan penata rias tersebut. Betul. Jadi kalau Mas Doni merasa nyamannya Mas Doni biasanya 4 jam, ya sebisa mungkin alokasikan 4 jam untuk para WO. Nah, tadi yang Diani mau ngomong juga soal tidur nih. Benar, pengantin suka nggak bisa tidur memang. Nah, kalau Diani tipsnya, Diani suka bilang minum obat tidur. Oh gitu. Ya. Yes. Iya, benar. Bukan kecanduan obat tidur ya, tapi untuk sesekali kan kayak kita terbang juga kadang-kadang saya naik pesawat terbang tuh kadang-kadang nggak bisa tidur, ya minum yang tentunya yang out of the counter ya, bukan obat tidur yang gimana, jadi yang memang ringan gitu. Paginya Nil gak bangun ternyata saking pulesnya. Tapi lebih baik pengantin harus bisa tidur. Dan itu yang tadi Mas Doni katakan itu benar. Seringnya nggak bisa tidur, mikirin aduh besok gimana. Makanya mendingan minum obat tidur yang sesuai dosis ya. Maksudnya bukannya sampai teler gimana, supaya pagi bangunnya fresh. Tapi apa namanya, ini banyak cerita di apa sih namanya, internet, media sosial Ya, gitu soal make up. Ini ada yang begini tuh kadang-kadang ya kasihan, ya gimana, bukan hasil make upnya Mas Doni kan? Bukan, itu bukan. Sahabat dia ini mau lihat ya, nanti ditayangin ya. Nanti pasti ada. Enggak, sebenarnya ini juga masalah harga sih, masalah fee. Sorry, ini yang kita tampilkan nanti contohnya adalah pengantin terlalu, mungkin kebanyakan nawar mereka terlalu nawar gitu. Nah, menurut Diani juga nggak tahu nih gimana nih Mas Doni. Kalau menurut saya juga seorang penata rias tuh harus ada harga kali ya. Maksudnya nggak bisa terlalu ditawar gitu. Ya. Gimana menurut Mas Doni? Idealnya begini, kalau saya pribadi melihat harga itu akan sampai ke titik itu karena jam terbang. Jadi kalau menurut saya jam terbang itu nggak bisa bohong. Dengan banyaknya pengalaman makeup artist tersebut, otomatis dia akan semakin menguasai lapangan kan. Apalagi kan cara Make upnya di lapangan. Enggak, Menguasai lapangan. menguasai Medan. Harus di Medan. Anak saya ini ya udah gak mandi. Nggak mandi, nggak paham-paham. Coba lebih punya pengalaman gitu ya. Ya, kalau punya pengalaman, otomatis dia akan lebih menguasai berbagai macam keadaan di lapangan yang belum tentu makeup artist pemula bisa Mengatasinya. mengatasi itu. Dan yang pasti itu semakin tinggi jam terbang, semakin banyak pengalaman, semakin konsisten hasilnya. Ini dia semakin konsisten. Kalau enggak, bukan berarti saya merendahkan yang lain, enggak ya. Tapi memang pada kenyataannya jam terbang itu memang nggak bisa bohong. Iya. Gitu loh. Iya. Flying boats itu ya kan. Dan memang yang kedua, pengalaman pun juga nggak bisa dibeli. Gitu loh. Jadi yang mahal di sini itu memang pengalamannya ini, jam terbangnya ini gitu loh. Kalau misalnya kita sekolah memang ada pelajaran-pelajarannya, tapi tidak semua yang terjadi di lapangan di sekolah itu akan terjadi sama. Di lapangan itu bisa berbeda di lapangan. Berbeda. Mata orang tuh kanan kiri nggak sama. Rahang pun juga dengan gaya tidur, dengan cara makan itu kanan kiri nggak beda. Di luar itu kantong seperti kantong mata, rahang, jidat, kumis, komposisi. jenggot. Itu lain. Itu lain, beda itu. Itu bukan jatah saya. Maksudnya komposisi muka itu kan tapi kan emang katanya muka nggak ada yang simetris. simetris. Dan yang saya lihat mereka yang memang mempunyai jam terbang, mumpuni di bidang ini, mereka tuh bisa nyamain. Jadi itu mata yang turun diangkat, mata yang kecil sebelah dibikin sama. Kontur yang misalnya berbeda, bulat itu bisa dibikin ramping gitu loh. Jadi itu kalau menurut saya
itu teknik yang saya sadari itu bukan cuma di sekolah, tapi pasti beliau dapat itu di lapangan. Di lapangan. Gitu loh. Oke. Jadi secara sekolah teknik-tekniknya ada. Cuma begitu di lapangan kita yang tetap harus menguasai ibaratnya memodifikasi dari teori, ternyata realitasnya begini. Nah, bagaimana nih gitu kan? Makanya jam terbang itu menjadi penting. Terus yang kedua, penunjangnya kosmetik. Itu memang nggak bisa dibohongi. Semakin bagus kosmetik, harganya kan juga berbeda, ya kan? Sekarang baik banget perkembangannya. Jadi nggak usah khawatir yang mukanya turun tiba-tiba nanti pas hari H bisa up naik ke atas. Itu ada serumnya. Jadi jam terbang, kualitas make up itu salah satu yang menurut aku berpengaruh dalam kita memilih konsumen di wedding. Ya, kalau kita bermain di wedding, selain memang harus terus belajar gitu kan, karena kalau menurut saya belajar yang nggak ada kata selesai. Ya, setuju. Yang namanya orang di Indonesia ini maksudnya nggak usah ambil lingkup dunia ya, di Indonesia aja orang aja udah berjuta-juta gitu loh, dan nggak mungkin dalam sebulan aja saya bisa megang orang aja mukanya beda-beda semua gitu loh. Nggak mungkin teknik yang saya pakai ke Mbak Diani nanti saya pakai ke orang lain, belum tentu gitu loh. Nah, kalau menurut saya, kalau untuk di wedding karena pressure-nya tinggi, karena wedding itu sekali, maksudnya nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Ya kalau happy birthday, kalau birthday itu kan bisa diulang ya. Betul. Kalau wedding nggak ada, wedding Nggak tahun bisa. depan. Oh iya, jangan. Dan beda kan. Jadi pressure-nya tinggi. Jadi kita berusaha meminimalisir bagaimana caranya supaya keinginan pengantin itu bisa kita realisasikan gitu loh. Dan menurut saya ya wajar kalau misalnya ada terjadi perbandingan harga, karena ya itu tadi jam terbang kualitas ya semua ada harganya. Jadi yang kedua adalah setiap penata rias pasti ada harganya, dan saran kami di sini itu jangan terlalu ditawar ya, karena gimana ya, ya memang itu udah harga ya, fee-nya saya. Nanti kalau terlalu nawar boleh kan? Nawar boleh, tapi jangan sewajarnya. Nah itu tuh sewajarnya. Kalau udah nggak wajar, si penata rias jadi nggak happy ya. Dan nggak happy mempengaruhi make up-nya itu tadi. Nanti yang kita mau tampilkan. Kamu berapa sih? 5 juta? 100.000 dong. itu minta ditimpuk. Kalau berbicara tentang pengalaman sahabat Diani, Mas Doni memang sudah bertahun-tahun ya kan di dunia make up, bahkan sejak zaman kerajaan Majapahit. Oh belum dibuat saya kalau di Majapahit. Jadi suka dukanya apa? Ya seperti tadi Daniel bilang kan udah bertahun-tahun. Mas Doni, suka dukanya? Kalau aku alhamdulillah mungkin karena ini bidang yang aku suka, jadi aku lebih banyak ngelihat sukanya dibanding dukanya. Jujur loh, saya tuh masih, kalau ditanya sukanya apa, karena saya saking sukanya saya nggak inget saya tuh suka itu apa. Sama juga sama dukanya, saya tuh alhamdulillah saya tuh nggak pernah kejadian, alhamdulillah ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Saya tuh nggak pernah dapat kejadian yang jep gitu nusuk ke hati tuh, enggak. Semuanya smooth gitu loh. Jadi masih dalam tahap wajar gitu. Dan nggak berharap itu. Cuma yang jelas satu yang jadi kunci saya dan yang jadi pegangan saya ya, emang benar kita tuh harus kerja di bidang yang kita suka. Yes. Apapun yang terjadi, kalau kita suka, kalau kita udah cinta, selesai semua. Nggak akan terasa, nggak akan drop gitu loh. Walaupun memang mungkin adalah momen-momen yang ya sesekali gitu ya, mood jadi turun segala macam. Tapi karena memang suka, ya udah jalan terus. Ya, itu saya suka sih kata-kata itu. Maksudnya we have to love what we do ya, bukannya ya jangan apa ya. Saya pernah baca gitu, maksudnya kalau kamu bekerja hanya untuk uang, dan uang itu tidak akan datang padamu. Saya pernah baca itu, quotes-nya siapa gitu. Tapi if you do something that you love, uang itu akan datang dengan sendirinya. Iya. Aku rasa setiap orang yang bekerja di dunia wedding, khususnya di bidang jasa, kalau saya menempatkan diri begini, pada saat orang sudah confirm memakai saya,
berdasarkan apa yang saya rasain pada saat menangani pengantin, saya itu bukan cuma bertugas sebagai makeup artist, tapi sebagai abangnya juga, adiknya juga, kakaknya juga, Iya. psikiaternya juga. Oh. Karena pengantin ini Jadi mirip-mirip WO ya. betul. Cuma bedanya kalau WO kan mereka kan emang per bagian tuh benar-benar dijagain. Iya, iya. Kalau saya Yes. cuma jagain Satu. nih. Tapi ini rentan karena kalau yang modelnya cranky, yang stresan itu akan berpengaruh nanti yang pas pada Yes. saat di hari H-nya Iya, gitu iya. loh. Dan kita kalau nggak bukan saya ngerasa selby atau enggak ya, tapi maksudnya saya ngerasa gini. Pada saat saya kerja, kalau misalnya yang saya tangani udah nggak mood nih, udah nggak dapat nih feel-nya, itu bisa kacau ke depan. Oh. Gitu loh. Karena wedding ya. Pasti bakal ada gusruh-gusruhnya gitu. Jadi saya biasanya kalau saya lihat udah mulai aneh-aneh nih, saya ya udah hari ini saya tugas sebagai apa ya? Sebagai kalau dia lebih muda daripada saya, berarti saya jadi kakaknya. Jadi kakaknya. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita seumuran atau kurang lebih sama gitu, Kayak temen. atau kalau misalnya emang dianya rentan banget, saya bisa jadi psikiater loh. Sampai saya tuh kata-kata ajaib saya nih Mbak Diani kalau lagi mau make up, saya selalu bilang gini, oke, acara ini sudah kamu atur, dari 5 bulan 5 bulan sebelumnya. atau 6 bulan. Pada saat nanti aku make up, jangan bikin macem-macem ya. Gak apa-apa jadi wanita egois sehari gitu loh. Maksudnya bayar stres kamu 5 bulan dengan keinginan kamu 1 hari untuk jadi orang paling bahagia gitu loh. Semua udah ditangani sama yang profesional. Jadi apapun yang terjadilah. Gak ada yang sempurna. Tapi yang penting balik lagi ke niatnya. Kalian, kamu dan keluarga sudah berusaha ngasih yang terbaik, sudah berusaha ngasih vendor yang terbaik. Jadi apapun terjadi. Jalanin sama suan aja. Aku bilang gitu. Itu biasanya kalau udah kayak gitu, mujarabnya mereka langsung yang tadinya mukanya tegang, itu langsung yang ya. Dan aku biasa berdoa Mbak Diani. Yeah. Jadi berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Jadi kalau misalnya non-muslim, ya berdoa. Kalau misalnya muslim, saya biasa menyarankan Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Udah selesai itu mulai. Dan alhamdulillah smooth semuanya. Tapi kalau penata rias setahu saya Jawa pakai puasa Pakai memang. Mas Duni puasa juga? Aku nggak pakai puasa, tapi ya itu tadi ritualku pasti kalau wedding apapun Sembayang dulu. harus sholat Diawali dulu. dengan doa. Dan aku doa. Jadi kalau misalnya aku sampai ke sana belum subuh, itu belum subuh ya, 3:30 kan subuh jam 5. Jadi biasanya ritual yang udah pasti itu doa bersama. Jadi nanti begitu udah selesai, aku baru gunain subuhnya gitu loh. Pengantinnya juga sama. Jadi intinya sih poinnya sebetulnya memang karena kita mau mengawali sesuatu yang baik, ya memang harus minta izin ya sama yang punya puasa. Itu udah paling benar. Jadi udah berdoa. Saya cuma kuncinya berdoa. Kalau misalnya ada yang mau puasa, nggak apa-apa, itu bagus. Oke, jadi kalau kesimpulannya yang pertama tadi tanya waktu, ya kan? Benar kan? Jadi para wedding organizer kalau melihat acara ini ya tanya waktu dari penata rias. Kalau memang dia biasa 3 jam ya alokasikan 3 jam atau 4 jam. Tapi kalau untuk Mas Doni bisa juga kalau terpaksa misalnya 1 jam, 1,5 jam akan disesuaikan. Tetapi tadi Mas Doni juga bilang loh, hasilnya tentu sangat berbeda dibandingkan kalau biasanya memang 4 jam. Kedua adalah fee. Setiap penata rias ada fee-nya. Ya semua penyedia jasa tuh ada fee-nya. Nah, nawar boleh, tapi jangan sampai keterlaluan gitu ya. Kayak tadi Daniel ya, 5 juta ditawar 100.000 gitu. Itu minta ditimpuk. Terus yang ketiga banyak doa. Ya, karena apapun kembali dari hati. Nah, yang keempat kalau Diani boleh, ini nanti Diani juga akan tanya sama Mas Doni adalah kalau Diani percaya bahwa makeup artist itu cocok-cocokan. Ya, saya percaya sekali itu. Jadi ternyata memang cocok-cocokan gitu. Maka kalau Diani sarannya selalu ke calon pengantin tes makeup terlebih dahulu. Bukan tes make up yang sudah deal ya, kan ada yang begitu ya. Jadi sudah deal sama makeup artisnya sebelum hari H kita tes make up. Kalau Diani bukan sebelum deal itu tes make up dulu. Nah, ada yang bilang gini ke dia nih, iya tapi penata riasnya ya nggak mau Bu, maksudnya nggak mau begitu, maksudnya harus sudah deal dulu baru tes make up pengantin.
Kalau dia nih tes make upnya tuh ya kayak gini, make up sehari-hari aja, pas mau ke pesta atau apa, karena udah bisa ketemu feel-nya kok, ya kan, Mas Doni bener nggak sih? Maksudnya kayak Mas Doni make upin saya udah ketemu feel-nya, oh iya gue cocok kok gitu, itu udah bisa kelihatan walaupun tes make up itu untuk tes make up pesta ya, belum pengantin gitu. Jadi tes make up lah. Iya, betul. Nah tes make upnya itu juga sahabat Diani, kalau saya boleh saran ya, misalnya nyoba ketiga penata rias atau 4 penata rias, itu difoto hasilnya dengan alat yang sama. Soalnya gini Mas, waktu itu kalau nggak difoto ya, pengantin saya waktu itu pernah nurut nih, kan dia bilang, dia nih saya make up sama siapa? Coba deh kamu tes make up gitu kan. Tes make up nggak difoto, lupa abis itu. Begitu itu yang mana ya? Saya lupa hasil yang penata rias ini yang mana gitu kan. Jadi harus difoto. Oke. Setelah itu gue tahu dong sebagai WO. Jadi lain kali next client nih. Kamu foto ya kalau habis iya. Ternyata dengan alat yang berbeda. Yang satu pakai waktu itu zamannya BlackBerry. Yang satu di foto studio. Oh iya, bubar. Beda lagi hasilnya. Jadi kalau habis tes make up, difoto dengan device yang sama supaya hasilnya apple to apple. Harus pakai Apple fotonya. Bisa dengan strawberry. Jadi maksudnya penata rias A, B, C, D misalnya gitu, tapi kan dengan device yang sama. Nah kita bisa lihat gitu. Mas Doni boleh begitu juga ya? Boleh. Dan aku malah lebih seneng memang ada tes make up sebelumnya. Jadi maksudnya pas hari H itu kita udah nggak ngeraba-ngeraba. Jadi pas tes make up tuh enaknya kita jadi yang pasti gitu kan udah kenal ya, jadi lebih nyaman. Jadi aku bisa tahu yang terbaik menurut aku untuk dia dari kacamataku apa sih. Tapi aku karena deket sama dia nih, karena kenalan di hari itu, aku yang pasti pertama kali ketemu klien yang aku tanya kalau untuk wedding, kamu tuh maunya kayak gimana, gitu loh. Nanti dari situ aku akan menerjemahkan pantes nggak pantesnya gitu loh. Kalau misalnya andai kata aku rasa misalnya mukanya udah lancip gitu ya, terus dia tetap mau pakai lipstik merah. Lipstik merah itu bahayanya kalau di muka orang yang udah tegas-tegas, lebih tegas lagi. Dan kelihatannya galak kan. Jadi lebih baik pakai biru. Jadi enggak. Aduh. Itu tadi ada bahasa nude, kamu tuh gimana sih? Ini pasti bener belum makan anaknya ini. Biasanya nanti aku akan alihkan gimana kalau makanya untungnya tes make up itu kita diskusi. Iya. Cari win-win solution supaya ketemu nih. Kalau misalnya nanti memang ternyata pas tes make up itu ternyata apa yang di kepala aku dan apa yang dia mau ternyata kita udah connect, aku cuma tinggal presentasi. Tapi kalau misalnya belum connect, dia maunya apa, di pikiranku gimana, ini harus diketemuin sebelum tes make up. Karena kan kalau udah tes make up kan kalau kita rubah gitu kan jatuhnya juga nggak halus ya blendingnya. Sedangkan pengantin kan mau ngeliatnya kan total looknya gimana. Jadi sebelum mulai itu aku biasanya udah tuh discuss. Oke, kalau misalnya mau tetap dia udah diarahin ke nude, nggak mau nih tetap maunya merah, tinggal merahnya ditekan, dicari gradasi merah itu kan banyak. Iya. Nah kita cari merah apa yang jatuh tetap merah, tapi jatuh di muka dia tuh nanti jatuhnya nggak antagonis, lebih memperhalus, lebih smooth, lebih gitu. smooth. Hal-hal yang kayak gitu. Sebagai penyedia jasa kan lebih susah untuk memilih konsumen nih daripada konsumen memilih penyedia jasanya. Mas Doni memilih begitukah atau seperti apa sih untuk ini saya terima ini enggak gitu? Kalau aku urusan terima nggak terima biasanya terjadi pada saat kita ketemu. Iya. Jadi nanti dari situ nggak tahu ya. Tapi kalau di aku kalau hari itu nggak klik gitu, itu secara otomatis tuh dia akan merenggang sendiri kalau di aku ya. Tapi kalau misalnya klik, nih misalnya Mbak Diani, udah langsung ya langsung keikat aja totonya, dah. Kembali gitu. chemistry. Betul. Dan ya itu tadi, saya percaya pada dasarnya makeup artist itu bagus ya. Maksudnya gini, karena dia pekerja seni ya, otomatis biasanya indera keindahannya itu lebih terasah. Cuma memang kadarnya beda-beda. Tapi kan balik lagi, rezeki masing-masing, ya kan? Bagus menurut Mas Daniel, belum tentu bagus menurut aku sama Mbak Diani. Gitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya tes make up,
fungsinya itu dengan baiknya makeup artist yang disodorkan ke kita karena bude atau mama atau kakak atau best friend pengen kita tampil yang terbaik gitu, tampung aja. Nanti kan dari situ bisa kesaring gitu loh, kesaring pada akhirnya nemuin yang cocok di kita, yang cocok di dia itu seperti apa. Iya. Gitu. Oke. Komplit ya tipsnya ya? Iya, sudah lengkap. Udah ditelepon-telepon juga. Oke, yang maksud tadi apa kita ulangin tadi, Bu? Mulai dari waktu. Enggak, sebenarnya kalau mau urutan yang benar, yang pertama tentunya adalah chemistry. Pas pertama kali ketemu, kira-kira ngeklik nggak. Terus kedua urutan yang benar ya tes make up gitu. Lalu kalau tes make up itu harus difoto, kan tes make up namanya tes make up, jadi nggak dengan satu penata rias dong. Kita mau lihat mana yang paling baik, misalnya 3 atau 4 difoto. 32 gitu ya. Itu kebanyakan. Kualat. Tes make up. Terus difoto, difotonya dengan device yang sama. Supaya perbandingannya fair gitu kan, objektif. Lalu yang ketiga adalah V-nya tadi waktu ya kan, nanya waktu dulu. Pertama chemistry, tes make up, ketiga waktunya berapa lama. Keempat fee. Ya, ternyata nggak cocok, balik lagi kita make up. Iya, go through lagi ya. Tapi bisa aja, iya. bisa aja dong fee-nya nggak cocok gitu. Iya. Kalau seperti itu dia nih memang menyarankan balik lagi tes makeup dengan yang lain karena seorang penata rias jangan sampai ditawar segila-gilaannya gitu. Walaupun penata riasnya mungkin ya bolehlah misalnya ditawar 70% misalnya gitu ya. Boleh gitu dari 5 juta jadi cuma 1,5 juta. Walaupun penata rias itu misalnya bilang boleh, hatinya nggak happy. Nah kembali lagi kan ke hati tadi semuanya. Kalau kerjanya nggak dari hati, hasilnya juga nggak bagus. Mungkin di makeup lehernya doang gitu, dari belakang. Sudah. Nah mungkin makeup sama Mas Doni. Apa gimana, Bu? Maaf. Nggak, mungkin ada yang terakhir dari Mas Mas Doni. Apa tips terakhir? Jangan nawar. Oh enggak. Kalau aku ya ini kalau kuncian dari aku ya. Intinya begini, ini hari besarmu, jadi pilih yang sesuai dengan isi hatimu. Jadi nanti walaupun nanti ada gempuran kanan kiri, ini tips sama Mbak Deni, aku juga ngomong gini, karena aku pernah kendala begini, bukan pernah kendala ya, kebetulan aku mendapati klien seperti ini dan ini jadi senjataku kemudian hari. Iya. Jadi pada saat tes makeup dia request gini, Mas Don, aku nanti biarpun aku pakai adat ini, aku nggak mau pakai lipstick merah ya. Oke. Cocok gak Mas Don? Kalau aku lihat dari warna baju, biasanya aku tanya dulu, kamu kok kayak gini warna bajunya apa? Warna baju ini? Oh masih oke sih kalau misalnya mau ambil nggak kebanting. Karena kan agak repotnya menangani pernikahan tradisional Indonesia, itu lawannya sama bling-bling. Kalau nggak emas, perak. Iya benar. Jadi jangan sampai make up kita yang harusnya tuh jadi fokus, malah jadi kesirep bahasanya gitu ya, malah jadi plain gitu kan. Jadi gimana pun caranya biar pakai lipstick yang nude tapi tetap stunning gitu. Akhirnya pas tanya, oh oke, bisa masuk. Ya udah ya Mas Doni, kok ini biasanya ini pasti bakal ada nih dari keluarga mama gitu. Oh oke. Tapi gini, aku akan buat seperti yang kamu mau, seperti yang kamu suka, tapi kamu juga bantu aku ya. Bantu apa Mas Don? Iya, jadi nanti kalau misalnya ada yang minta kamu ganti lipstick merah, jangan aku nih yang woro-woro ngomong saya nggak mau ganti. Nanti kesannya aku kayak nggak mau dikritik gitu kan. Padahal kan di sini kan aku kan berusaha ngejagain posisi kamu nih supaya nggak ganti lipstick merah. Kamu juga harus bilang kalau misalnya nanti digembur kanan kiri nih, kita nanti digembur kanan kiri, kamu harus bilang aku comfort begini. Aku mau seperti ini. Aku suka. Jadi walaupun dibilang pucet ini kalau misalnya kamu memang maunya seperti itu, kita harus kerjasama gitu. Dan aku ya balik lagi, aku paham yang namanya orang tua, bude, sahabat, saudara itu pasti akan memberikan kontribusi karena kepengen ngasih yang terbaik ya. Tapi balik lagi, kembali ke pengantinnya. Nyamannya seperti apa? Karena kalau misalnya mau dibalikin, coba posisinya dibalik. Ibu gak suka pakai lipstick merah,
dipaksa harus pakai lipstik merah. Biarpun orang serumah bilang bagus, kalau ibu nggak Nggak pede, pede. tetap aja pas masuk gedung Iya, betul. gitu. betul. Itu hal-hal yang kecil gitu loh. Jadi aku bukan ngajarin kurang ajar, tapi maksudnya balik lagi. Ini hari besarmu dan kamu harus bahagia gitu. Jadi ayo kita kerja sama. Aku berusaha ngasih yang terbaik seperti yang kamu mau, tapi kamu harus bantu aku supaya aku nggak digencet gitu. Hal-hal kecil kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Saya pernah juga ke pesta pakai lipstik merah dimarahin. Kamu apa pakai lipstik merah gitu? Sama papa ya. Harusnya ungu. Aduh, kesulitan. Baiklah Mas Doni, terima kasih. Terima kasih ya Mas Sama-sama. Doni ya. Ya terakhir dari Diani. Yes. Apa ya? Kecantikan luar, your outer beauty itu sebenarnya refleksi dari your inner beauty. Yes. Jadi kembali lagi jaga hati, terutama dalam pernikahanmu, jaga hati, pikiran, perkataan semua serba yang positif, supaya yang tampil di luar juga indah dan cantik. Yes. Jagalah hati. Jagalah Maaf, silakan Bu. Maaf saya soundtracknya. Nggak apa-apa. Sahabat Diani, kalau kamu suka episode-episode kita, saya Diani Pranata. Saya Daniel Wibowo. Saya Doni Karyadi. Akan tampil lagi di episode-episode selanjutnya. Yes, silahkan juga untuk subscribe ya di YouTube channel Diani Pranata, juga Instagram Diani Pranata untuk mendapatkan informasi terbaru tentang episode-episode selanjutnya di dunia Diani. Terima kasih kepada sponsor kami, Studio Dreamers.id berkolaborasi dengan Hub Life. Baiklah, saya mau make up dulu ya. Belakang.